Ingat, jangan percaya sama orang-orang yang mengaku wali, mengaku mukasafah, mengaku makrifat, mengaku bisa melihat masa depan, mengaku bisa cek hodam, apalagi lengkap dengan tim promosi dan tim marketingnya, karena hal itu akan berujung pada mahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa harus bekerja? Jika kita sudah punya profesi dan dengan profesi itu agama tetap terjaga, tidak mengharap pemberian dari orang lain, bisa berbagi dengan orang lain, bisa bersilaturahim, hati merasa tenang, kemudian profesi itu tidak mengganggu pada kewajiban-kewajiban beribadah, maka itu artinya Allah sudah menempatkan kita pada sarana penghidupan duniawi berupa profesi tersebut. Sehingga kita harus terus menjalaninya, menekuninya, dan tidak boleh meninggalkannya. Dengan begitu, kita akan terus tumbuh dan berkembang jika kita tidak pindah-pindah profesi atau tidak pindah-pindah usaha. Mengapa harus konsisten? Dalam kitab Syarhil Hikam Ibnu Athaillah disebutkan, man kasurat lahadatuhu damat hasaratuhu. Barang siapa banyak memperhatikan, maka dia tetap dalam kerugian. Seringkali nafsu ingin mengubah nasib secara instan, mengabaikan apa yang sudah dianugerahkan Allah, yang sudah ada di depan mata. Pindah-pindah pekerjaan bukan membuat kita semakin berkembang, melainkan hanya memahami dasar skillnya saja. Jika kita berstatus sebagai pegawai, setidak-tidaknya kita akan menghadapi 3 hal. Yang pertama, dianggap tidak loyal. Hal ini akan berisiko pada kita untuk tidak diterima jika kita mau melamar kerja, karena dianggap tidak loyal dan diyakini dalam waktu dekat pasti akan berhenti. Yang kedua, merusak hubungan profesional. Jika skill yang kita miliki tidak sesuai dengan harapan di tempat kerja yang baru, tentu akan menjadi beban pada rekan kerja kita dan membuat suasana tidak nyaman. Bahkan bisa jadi berisiko akan dikeluarkan karena ketidaksesuaian harapan perusahaan. Yang ketiga, membatasi perkembangan skill diri. Dengan berpindah-pindah pekerjaan, maka itu artinya kita melewatkan kesempatan untuk belajar lebih dalam di satu bidang, melainkan hanya memiliki skill-skill dasar saja di setiap pekerjaan yang pernah kita lakukan. Dengan kata lain, banyak pengalaman, tapi hanya dasar-dasarnya saja dan tidak bisa diandalkan. Jika kita sebagai pengusaha, maka tentu kita harus punya pendirian. Dengan banyak mengamati, hal itu akan sangat mempengaruhi terhadap pendirian kita dan membuat kita tidak konsisten, sehingga kemungkinan usaha-usaha yang kita jalani bisa gagal. Semisal, kita buka sosmed dan kita temukan ada orang sukses dengan cepat menjual ini, maka kita terpengaruh untuk menjual produk yang kita temukan di sosmed itu, sehingga usaha yang pertama kita tinggalkan. Lalu kita lihat di sosmed lagi, ada anak muda sukses dengan cepat jual barang ini. Modal 1 juta, untung 10 juta. Modal 10 juta, untung 100 juta. Maka kita terpengaruh juga untuk mengikuti bisnis yang dia jalani. Lalu tidak lama lagi, kita lihat lagi di sosmed, ada orang yang sukses dengan tanpa modal. Nah, hal itu membuat kita terpengaruh juga untuk mengikuti bisnis yang dia jalani. Jika kita terlalu banyak mengamati dan mengamati, maka pendirian kita akan goyah, dan tentu hal tersebut bukan membuat usaha kita semakin berkembang, malah akan berisiko pada kegagalan. Padahal dalam setiap ide yang kita dapatkan dari peluang usaha yang kita temukan, setidak-tidaknya ada 5 hal yang perlu kita perhitungkan. Bukan hanya keuntungannya saja, tapi langkah-langkahnya juga harus kita perhitungkan. Yang pertama, persaingan yang ketat.
banyak sekali bisnis yang bergerak di bidang yang sama dengan usaha kita. Yang kedua, bekerja keras untuk mengembangkan usaha. Dalam menjalankan usaha, butuh fokus, jujur, tepat, rajin, dan ulet. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus ikhlas dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, kerugian. Dan ini agak ngeri-ngeri sedap. Karena jika tidak kita perhitungkan betul, maka tentu akan berujung pada kebangkrutan. Yang keempat, kondisi pasar yang tidak stabil. Hal ini jika tidak kita perhatikan dengan teliti, maka tentu akan berisiko stok barang yang kita miliki tidak laku lagi di pasaran karena tidak dibutuhkan. Yang kelima adalah kebangkrutan. Hal ini yang paling menakutkan pada semua pelaku wirausaha. Karena jika tidak bisa bertahan dalam berwirausaha, maka tentu akan tereliminasi. Mengapa tidak boleh berhenti bekerja meski tujuannya ingin fokus beribadah? Ketika kita sudah punya pekerjaan dan itu satu-satunya yang dimiliki, kemudian ingin berhenti bekerja dengan alasan fokus beribadah, padahal pekerjaan tersebut merupakan anugerah dari Allah untuk kita jalani. Bahkan ketika menjalaninya, kewajiban-kewajiban agama tidak terbengkalai, maka hal itu oleh Imam Ibnu Athaillah disebutkan mengikuti nafsu yang samar. Disebut mengikuti nafsu yang samar karena keinginannya hanya untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi secara instan. Hal ini menyalahi etika karena tidak mengikuti kehendak Allah, yaitu menjalankan pekerjaan yang sudah dianugerahi Allah untuk dijalaninya, melainkan ia memilih kehendaknya sendiri dengan mengira akan mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah, padahal hal itu belum saatnya. Biasanya seiring dengan berjalannya waktu, orang tersebut akan merasa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sehingga terbesit dalam hatinya ingin terkenal di mata masyarakat sebagai orang wali, orang mukasafah, orang makrifat, orang sakti, menggunakan banyak modus untuk bisa terkenal. Bisa bahasa hewan, bisa negosiasi dengan malaikat, bisa musyawarah dengan para wali terdahulu, bisa cek hodam, bahkan bisa menebak nasib orang di masa depan. Semakin lama, semakin melampaui batas kenormalan. Ingat, jangan percaya sama orang-orang yang mengaku wali, mengaku mukasafah, mengaku makrifat, mengaku bisa melihat masa depan, mengaku bisa cek hodam, mengaku bisa bertengkar dengan malaikat, mengaku bisa negosiasi dengan para wali terdahulu, apalagi lengkap dengan tim promosi dan tim marketingnya, karena hal itu akan berujung pada mahar. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama sufi, jangan percaya sama orang yang mengaku dirinya ma'rifat, bahkan meskipun sudah sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh agama. Mereka mengatakan, angkir man ta'arrafah wa la tata'arraf ila man la ta'arrafah. Ingkari orang yang mengaku ma'rifat dan jangan mengaku ma'rifat pada orang yang tidak ma'rifat. Lalu, bagaimana jika kita meninggalkan pekerjaan karena malas atau bosan? Hal itu akan berdampak buruk pada kita. Di antaranya, meningkatkan kemiskinan, lalu keterampilan akan menurun karena lama tidak digunakan. Kemudian, memicu pada tindakan kriminal, dan yang terakhir, menjadi beban psikologi pada pengangguran tersebut. Seperti merasa dirinya tidak berguna karena tidak bisa apa-apa. Berhutang di sana-sini, semua kerabat, tetangga, teman, kita sudah hutangi semua. Ingat, dalam kehidupan ini ada dua hal yang bikin kita deg-degan. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran kita harapkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.